Bab 1861 peringkat 9,5 Martial Emperor. Teman kecil Chu Feng, aku memiliki metode yang dapat meningkatkan kultivasi kamu dengan tingkat untuk periode waktu singkat. Dari Kaisar setengah bela diri peringkat 8, kamu akan menjadi Kaisar setengah bela diri peringkat 9. Petik 2. Metode ini bergantung pada pelet obat era kuno. Meskipun ini hanya efektif untuk setengah marsial Kaisar, kebetulan cocok untuk kamu gunakan, kata Duan Jidao kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, Hong Qiang bertanya dengan cemas, obat pelet? Apakah ada efek samping? Petik 2. Bagaimanapun, Hong Qiang juga seorang spiritualis dunia. Dia tahu bahwa pelet obat yang mampu meningkatkan budidaya seseorang umumnya akan memiliki efek samping yang sangat besar menyertai mereka. Ini terutama berlaku untuk seseorang yang berkultivasi Chu Feng. Jika ada pelet obat yang mampu meningkatkan budidayanya satu tingkat, maka rasa sakit dari serangan balasan pasti akan sangat menakutkan. Sebelum mengambil pelet obat itu, orang harus terlebih dahulu mengatur pembentukan roh. Ketika pembentukan roh itu digunakan bersama pelet obat, tidak akan ada efek samping, Duan Jidao menjelaskan. Senior Duan, Chu Feng bersedia mencobanya, kata Chu Feng. Chu Feng saat ini peringkat 8 Half Martial Emperor. Dengan mengandalkan kekuatan petir ilahi, ia mampu meningkatkan budidaya dengan 2 tingkat untuk menjadi peringkat 1 Kaisar Marsial. Selain itu, ia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Karena itu, ia mampu bertarung melawan peringkat 2 Kaisar bela diri. Namun, jika dia mampu meningkatkan budayanya ke peringkat 9 Half Martial Emperor dari peringkat 8 Half Martial Emperor dengan menggunakan pelet obat yang Duan Jidao bicarakan. Bahkan jika itu hanya sementara, dia akan mampu melawan peringkat 3 Kaisar bela diri sendiri. Meskipun peringkat 3 Kaisar Marsial adalah eksistensi yang sangat kuat di tanah suci martialisme, mereka jelas bukan yang terkuat. Namun, mereka juga jelas tidak lemah. Setelah semua, kepala klan dari 4 klan kekaisaran besar dan kepala klan balap naga monstrus Yao Jiao Guang semua hanya peringkat 3 Kaisar Marsial. Baiklah, waktu tidak menunggu. Mari berangkat ke klan kekaisaran Simen segera. Aku akan mengajari kamu cara menggunakan pelet obat dalam perjalanan ke sana, kata Duan Jidao. Oke, kita akan lakukan seperti yang disarankan Duan Senior, Chu Feng mengangguk. Prajurit dan prajurit dari balap naga monstrus raja, dengarkan. Lanjutkan untuk klan kekaisaran Simen. Yao Jiao Guang berteriak. Kemudian, 8 naga besar mulai membuka jalan menuju klan kekaisaran Simen. Chu Feng dan para ahli dari lembah tersembunyi dunia semuanya duduk di atas 8 naga besar. Mereka dengan cepat melakukan perjalanan ke klan kekaisaran Simen. Chu Feng, ini adalah pelet obat era kuno. Dalam perjalanan ke sana, Duan Jidao mengeluarkan pelet obat dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Setelah melihat pelet obat di tangan Duan Jidao, mata Chu Feng bersinar. Meskipun pelet obat berwarna hitam di sekitar, dan tidak menyerupai sesuatu yang istimewa, dan tidak terlihat dan bahkan menyerupai bola tanah. Hati Chu Feng sangat bersemangat saat dia melihat pelet obat itu. Energi alam yang terkandung dalam pelet obat ini telah mencapai tingkat yang tak terduga. Senior, di mana kamu mendapatkan pelet obat ini? Tanya Chu Feng. Pelet obat ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar-Kaisar Huang. Yang aku tahu adalah bahwa itu dari era kuno. Aku tidak tahu asalnya, kata Duan Jidao. Apakah ada lagi pelet obat semacam ini? Tanya Chu Feng. Ketika aku mendapatkannya, hanya ada 2. Aku menggunakan satu sebagai eksperimen, dan membantu salah satu klan aku. Saat ini, pelet obat ini adalah satu-satunya yang tersisa, kata Duan Jidao. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa kasihan di hatinya. Chu Feng, yakinlah, klan aku itu memiliki bakat yang jauh lebih rendah dari milik kamu. Pada saat itu, dia kebetulan menjadi kaisar setengah bela diri peringkat 8 juga. Setelah ia menggunakan pelet obat, pembudidayaannya bertahan selama 1,5 bulan. Selain itu, ia sama sekali tidak menerima efek samping atau reaksi apapun. Dengan demikian, kamu dapat menggunakan pelet obat ini tanpa khawatir, lanjut Duan Jidao. Terima kasih, Senior. Chu Feng menerima pelet obat. Dia langsung membuka mulutnya, melemparkan pelet obat ke dalam mulutnya dan kemudian menelannya. Teman kecil Chu Feng, cepat, muntahkan. Duan Jidao sangat terkejut dengan adegan ini. Meskipun pelet obat era kuno itu tidak memiliki efek samping, itu harus digunakan bersamaan dengan pembentukan roh khusus. Langsung menelannya seperti yang dia lakukan sama dengan merayu kematian. Jadi, pada saat itu, bukan hanya Duan Jidao yang terkejut, Hong Qiang, Yin Gongfu, Yao Jiao Guang, Jiang Wuxiang dan yang lainnya semua sangat ketakutan dengan tindakan Chu Feng. Mereka buru-buru tiba di depan Chu Feng untuk melihat apakah mereka dapat membantunya dengan apapun. Bas. Tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng benar-benar mulai berkilau samar. Segera, aura Chu Feng mulai melonjak. Dari peringkat 8 Half Martial Emperor, auranya sekarang dari peringkat 9 Half Martial Emperor. Teman kecil Chu Feng, kamu. Melihat perubahan seperti itu terjadi pada Chu Feng, bahkan ekspresi Duan Jidao mengambil perubahan besar. Ketidakpercayaan memenuhi tatapannya, bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Berhasil, dia benar-benar berhasil dengan cepat, melihat bahwa Chu Feng tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga telah berhasil meningkatkan budidayanya, orang banyak akhirnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, senyum kegembiraan muncul di wajah mereka.
Tidak, situasi dengan teman kecil Chu Feng salah. Namun, ekspresi kaget pada Duan Jidao tidak berkurang, dan malah meningkat. Salah, Tuan Duan, apa yang salah? Mendengar Duan Jidao mengatakan kata-kata itu, Yin Gongfu dan yang lainnya mulai panik lagi. Hanya, tidak ada dari mereka yang tahu persis apa yang salah dengan Chu Feng. Teman kecil Chu Feng belum meminjam kekuatan obat pelet untuk sementara meningkatkan budidayanya. Sebaliknya, ia telah menghaluskan pelet obat dan meningkatkan penanamannya secara permanen. Petik 2. Apa? Tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Mendengar kata-kata itu, semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng dan mulai melihatnya lagi. Ketika mereka melihatnya lagi, mereka menjadi lebih terkejut. Alasan untuk itu adalah karena aura Chu Feng sangat stabil, dan sama sekali tidak menyerupai aura seseorang yang telah memperoleh kekuatan sementara setelah menggunakan pelet obat. Sebaliknya, itu muncul lebih seperti kekuatannya sendiri. Senior Duan, terima kasih untuk pelet obat itu. Pada saat itu, Chu Feng membuka matanya. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia menggenggam tinjunya dan membungkuk pada Duan Jidao. Dia sangat berterima kasih kepada Duan Jidao, karena justru karena obat pelet Duan Jidao dia berhasil meningkatkan budidayanya ke peringkat 9 kaisar setengah bela diri. Pada saat yang sama, Chu Feng merasa kasihan. Jika kedua pelet obat era kuno masih ada, maka bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke kaisar bela diri, itu juga akan membangun landasan yang bagus untuk terobosan masa depannya. Chu Feng, kamu benar-benar berhasil mencapai terobosan dengan menggunakan pelet obat itu? Yao Jiao Guang dan yang lainnya semua melihat ke Chu Feng dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Lansia, aku sebenarnya memiliki garis keturunan khusus. Meskipun aku tidak tahu garis keturunan seperti apa yang aku miliki. Petik 2. Namun, satu hal yang pasti. Artinya, garis keturunan aku sangat mirip dengan garis keturunan imperial. Selama aku memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, aku akan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi aku. Petik 2. Pelet obat yang diberikan Duan Senior kepada aku sebelumnya mengandung energi alam yang sangat padat. Dengan itu, aku dapat meningkatkan kultivasi aku pada tingkat tertentu. Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan berbicara kebenaran kepada orang banyak. Tapi, bahkan untuk Imperial Bloodlines, mereka hanya akan dapat memperbaiki sejumlah sumber daya budidaya. Mereka tidak dapat memperbaiki semua sumber daya budidaya yang diberikan kepada mereka. Pelet obat itu jelas bukan sesuatu dalam kriteria sumber daya kultivasi yang dapat disempurnakan oleh Imperial Bloodlines, kata Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang adalah pemilik garis darah kekaisaran. Dengan demikian, dia tahu karakteristik dari Bloodlines Imperial. Sementara itu seperti yang dikatakan Chu Feng, dan mereka yang memiliki Imperial Bloodlines mampu memperbaiki sumber daya budidaya untuk meningkatkan budidaya mereka, ada banyak batasan. Garis keturunan Chu Feng hanya jauh lebih menakutkan daripada garis keturunan Imperial. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua tidak ada bandingannya. Bab 1862 A Grand Formation. Jika itu Wuxiang, atau aku, memang tidak mungkin untuk dicapai. Namun, kekuatan garis keturunan teman kecil Chu Feng malah mampu melakukan hal ini. Terlebih lagi, dia telah menyelesaikannya. Pada saat itu, Duan Jidao menjadi jauh lebih tenang. Setelah semua, dia tahu betul bahwa garis keturunan Chu Feng adalah semacam garis keturunan yang berada di atas garis keturunan imperial. Karena fakta bahwa orang-orang dari tanah suci martialisme tidak mampu mendapatkan garis keturunan semacam ini, mereka secara alami tidak akan tahu tentang betapa menakutkan garis keturunan itu. Inilah sebabnya mereka akan bereaksi dengan kaget dan tidak percaya. Namun, Duan Jidao sudah mulai secara bertahap menerima kekuatan Chu Feng. Alasan mengapa orang tidak mampu memahami banyak hal adalah karena hal-hal itu melampaui jangkauan pemahaman mereka. Di dunia ini, ada banyak hal yang melampaui jangkauan pemahaman seseorang. Di antara mereka ada kekuatan. Teman kecil Chu Feng, tidak heran kamu mengejutkan ini. Ternyata kamu benar-benar memiliki garis keturunan warisan yang menakutkan. Bloodline warisan kamu benar-benar sesuatu yang kami merasa sangat iri, kata Yao Jiao Guang dengan ekspresi iri dan kekaguman. Sebagai Beast Dragon Monstrous Dragon, Yao Jiao Guang juga seseorang yang memiliki garis keturunan binatang buas yang sangat kuat. Dia telah berpikir sepanjang waktu bahwa garis keturunan warisannya tidak kalah dengan garis darah imperial 4 kekaisaran besar. Bahkan, dia percaya garis keturunan bawaannya lebih kuat daripada garis keturunan kekaisaran. Namun, jika dia membandingkan garis keturunan yang diwarisi dengan garis keturunan yang diwarisi Chu Feng, itu akan jauh lebih rendah. Semakin kuat garis keturunan seseorang, semakin kuat tubuh seseorang untuk dapat menahan garis darah tersebut. Selain itu, seseorang tidak akan bisa memahami kekuatan garis keturunan seseorang, juga tidak akan bisa melepaskan kekuatan garis keturunan seseorang. Namun, teman kecil Chu Feng memiliki kedua hal ini. Jadi, bahkan jika orang-orang iri padanya, masih tidak mungkin bagi siapapun yang biasa untuk mencapai apa yang dimilikinya, kata Duan Jidao. Memang, Yao Jiao Guang mengangguk berulang kali. Kemudian, dia melihat ke arah klan kekaisaran Simen dan berkata dengan senyum berseri-seri, untuk 4 klan kekaisaran besar untuk menjadikan teman kecil Chu Feng musuh mereka. Mereka benar-benar membawa kehancuran mereka sendiri. Di dalam kota besar klan kekaisaran Simen, kota itu dibentengi dengan sangat baik. Itu hanyalah sebuah benteng yang sangat besar. Bukan hanya pasukan klan kekaisaran Simen yang dikumpulkan di benteng ini. Tentara klan Imperial Nangong,
klan Dongfang Imperial dan Beitang Imperial Clan juga ditempatkan di sini. Selain itu, bukan hanya tentara elit dari 4 kekaisaran-kekaisaran besar yang ditempatkan di sini. Sebaliknya, semua kekuatan pertempuran dari 4 klan kekaisaran besar ditempatkan di sini. Di pusat kota, generasi muda 4 kekaisaran besar semuanya berkumpul di sini. Mereka disembunyikan di lokasi teraman. Di luar kota, para elit 4 kekaisaran-kekaisaran besar berada dalam formasi besar menunggu kedatangan Chu Feng. Tidak hanya 4 tetua klan yang hadir, ada juga total 13 dari 4 tetua kekaisaran agung, Utmost Exalted Elders hadir. Saat ini, 4 klan kekaisaran besar telah mengumpulkan pasukan mereka di klan kekaisaran Simen. Hal ini menyebabkan markas dari 3 klan imperial lainnya menjadi kota kosong. Mereka telah mengabaikan kota mereka sendiri dan mengumpulkan semua anggota klan mereka di sini semua demi melakukan pertempuran terakhir mereka melawan Chu Feng. Dari ini, dapat dilihat bagaimana tekad 4 kekaisaran-kekaisaran besar untuk menghilangkan Chu Feng. Mereka bertekad untuk berhasil atau mati saat mencoba. Pada saat itu, di tembok kota klan kekaisaran Simen, di belakang formasi besar yang telah disiapkan untuk menunggu kedatangan Chu Feng, tergantung banyak orang dari Gunung Qianwood. Tidak hanya ada banyak tetua dan murid, bahkan Bai Li Xuankong, Dugu Xingfeng dan yang lainnya juga tergantung di dinding. Namun, tanpa diragukan lagi, mereka semua adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng. Untungnya, mereka hanya digantung di dinding dan tidak terluka. Ini berarti bahwa 4 klan kekaisaran besar tidak menyiksa mereka. Ini berarti bahwa mereka masih memiliki semacam umat manusia. Tentu saja, ini juga bisa berarti bahwa 4 klan kekaisaran besar tidak menyiksa orang-orang dari Gunung Qianwood demi citra mereka sendiri. Yang mengatakan, kepada Bai Li Xuankong dan yang lainnya, ini adalah hal yang sangat memalukan. Namun, pada saat itu, yang mereka khawatirkan bukanlah wajah mereka. Sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Mereka benar-benar tidak ingin melibatkan Chu Feng dan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Aku benar-benar tidak akan pernah menduga bahwa orang yang telah membantu Chu Feng sepanjang waktu sebenarnya adalah leluhur Qianwood Mountain. Itu benar, aku juga tidak pernah berharap leluhur Qianwood Mountain menjadi sekuat ini. Dia benar-benar mampu bertarung melawan 4 klan Imperial Clan Chief sendirian. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah menyinggung 4 klan kekaisaran besar, maka, dengan kekuatannya dan bakat besar Chu Feng, Gunung Qianwood pasti akan menjadi kepala 9 kekuatan. Petik 2. Pada saat itu, banyak orang berkumpul di luar benteng kekaisaran Simen. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan. Mereka mendiskusikan masalah ini dengan semangat ketika mereka melihat ke Bai Li Xuankong dan yang lainnya yang digantung di atas tembok kota. 4 klan kekaisaran besar tampaknya telah mengumpulkan semua kekuatan pertempuran mereka di sini. Tampaknya mereka berencana mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Chu Feng. Petik 2. Bukankah mereka mengatakan bahwa Immortal Berambut Salju sudah mengeluarkan berita bahwa dia tidak akan lagi mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan dendam antara Chu Feng dan 4 klan kekaisaran besar? Tanpa bantuannya, pihak Chu Feng tidak akan menjadi sangat lemah. Apakah benar-benar ada kebutuhan bagi 4 klan kekaisaran besar untuk mengerahkan disposisi kekuatan yang begitu besar? Petik 2. Kamu tidak mengerti. Saat itu, di dataran Gongba, bukan hanya Immortal yang berambut salju dan Immortal Kompas yang membantu Chu Feng. Bukankah pada akhirnya Chu Feng diselamatkan oleh pria misterius? Petik 2. Itu benar. Anak itu Chu Feng memiliki bakat luar biasa. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat dari generasi muda di tanah suci martialism. Meskipun ada banyak orang yang memandangnya sebagai duri, ada juga banyak orang yang mengagumi dan menganggapnya tinggi. Mungkin ada ahli yang akan datang untuk menyelamatkan Chu Feng lagi hari ini. Petik 2. Dalam hal itu, keputusan For Great Imperial Clan untuk mengerahkan kekuatan sebesar itu untuk Chu Feng itu wajar? Tentu saja. Tiba-tiba, seseorang bertanya, katakan, apakah kalian semua berpikir Chu Feng akan datang atau tidak? Tentu saja tidak. Jika Chu Feng datang ke sini, dia akan membuang hidupnya. Namun, dengan bakatnya, dia cepat atau lambat akan membuat 4 kekaisaran-kekaisaran besar menyesali tindakan mereka. Bahkan menjadi seorang tuan tidak akan mustahil baginya. Daripada membuang nyawanya, bukankah lebih baik dia menunggu sampai hari ketika dia bisa muncul dalam kekuasaan untuk mendapatkan balas dendam? Seseorang berkata dengan sangat serius. Itu pendapatmu, Chu Feng bukan kamu. Aku merasa bahwa dia pasti akan datang, kata seorang pria yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut. Bagaimana kamu tahu bahwa Chu Feng pasti akan datang? Siapa kamu, Chu Feng? Melihat pria yang mengenakan topi bambu kerucut itu mengucapkan kata-kata itu dengan sangat yakin, orang-orang di sekitarnya meliriknya dengan pandangan menghina. Mereka tidak percaya apa yang dia katakan. Kamu semua tidak tahu berapa banyak orang yang benar dan setia Chu Feng. Jadi, yang terbaik adalah kamu semua tidak memproyeksikan ideologi kotor kamu sendiri ke Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena kalian semua tidak memenuhi syarat, kata pria bertopi bambu kerucut itu. Kamu benar-benar berani menghina kami? Kamu mencari pemukulan. Mendengar kata-kata itu, banyak orang di sekitarnya marah. Ketika mereka berbicara, mereka mengeluarkan senjata dan siap untuk menyerang pria yang mengenakan topi bambu kerucut. Bas, tepat pada saat itu, seorang penindas mungkin tersapu. Segera, orang-orang itu berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah mereka ketakutan. Kami minta maaf,
Kemudian, orang-orang itu mulai meminta maaf berulang kali sambil mundur dari pria yang mengenakan topi bambu kerucut. Mereka sangat ketakutan sehingga keringat dingin menutupi tubuh mereka. Alasan untuk itu adalah karena aura yang dilepaskan orang yang memakai topi bambu berbentuk kerucut adalah milik seorang kaisar bela diri. Adapun kaisar marsial, mereka tidak ada yang orang-orang berani memprovokasi. Meskipun ada banyak orang yang merasakan hal yang sama dengan pria yang mengenakan topi bambu kerucut, dan berpikir bahwa Chu Feng pasti akan datang, karena dia adalah orang yang benar dan setia. Sebagian besar orang merasa bahwa Chu Feng akan tidak datang. Setelah semua, dengan keadaan seperti sekarang, jika Chu Feng benar-benar datang, dia benar-benar akan mencari mati. Meskipun ini adalah apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka semua berharap agar Chu Feng datang. Lain mereka akan melakukan perjalanan ke klan Kekaisaran Simen tanpa imbalan. Mereka semua datang ke sini demi melihat penampilan sebenarnya Chu Feng, serta pertempuran besarnya melawan 4 kekaisaran besar. Roar, tepat pada saat itu, raungan tiba-tiba terdengar. Ketika deru itu terdengar, tubuh kerumunan semua mulai bergetar. Bahkan ruang itu sendiri mulai bergetar hebat. Apa itu? Pada saat itu, banyak orang sangat takut. Alasan untuk itu adalah karena raungan dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga mereka mulai menggigil ketakutan. Ruer, pada saat itu, raungan lain terdengar. Kemudian, kerumunan menemukan bahwa monster besar telah muncul di cakrawala yang jauh. Bab 1863 tiba di atas naga. Monster besar itu berlari menuju tempat ini dari jauh. Tidak hanya itu aura yang sangat mengesankan, itu juga sangat menakutkan. Pada saat monster besar itu muncul, awan hitam melonjak dan gelombang guntur terdengar berturut-turut. Angin kencang menyapu, meniup semua makhluk hidup dalam jalurnya. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lemah, bahkan jika mereka berada jauh, juga tersapu oleh angin seperti daun. Ketika mereka meraung dan menjerit, mereka tertiup jauh, berguling-guling di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, kerumunan itu bahkan lebih terkejut. Sebenarnya itu adalah naga besar yang telah tiba. Seekor naga begitu besar tak terlukiskan. Ukurannya terlalu besar. Sepertinya, panjangnya 10.000 meter. Seolah-olah barisan pegunungan berderap melewati langit. Itu adalah naga yang sangat besar 10.000 meter. Selain itu, sangat jelas dan hidup. Tanduk naga itu, sisik naga itu, cakar naga itu, perasa naga itu, dan naga yang sangat menakutkan itu mengaum. Tidak ada yang menyerupai naga ilusi. Sebaliknya, mereka menyerupai naga sungguhan. Naga telah turun ke dunia. Itu sang Divine Beast yang legendaris. Banyak orang mulai berteriak dengan suara bergetar. Tidak, ini bukan satu pun. Melihat, masih ada lagi. Tak lama, teriakan-teriakan yang bergetar terdengar lagi. Mendengar suara-suara itu, kerumunan berbalik untuk melihat lagi. Mereka terkejut melihat 7 kepala naga besar muncul di samping naga besar itu. Segera, 7 tubuh naga yang lebih besar muncul. 8 naga. Ada total 8 naga besar. Pada saat itu, 8 naga besar itu dengan cepat terbang menuju klan Kekaisaran Simen. Tentu saja, dia benar-benar datang. Pada saat itu, 4 tetua Kekaisaran Agung terhebat klan Agung yang berada di pusat formasi Agung mereka mengungkapkan ekspresi keseriusan. Mereka semua tahu betul bahwa, terlepas dari apa 8 naga besar itu, mereka datang demi Chu Feng. Dugaan mereka benar. Setelah 8 naga besar semakin dekat dengan klan Kekaisaran Simen, siluet yang berdiri di atas 8 naga besar mulai muncul di hadapan orang banyak. Penampilan Chu Feng dan yang lainnya jelas terlihat oleh semua orang yang hadir. Ini terutama berlaku untuk Chu Feng, yang berdiri di atas kepala naga terkemuka. Dengan demikian, orang banyak bisa melihatnya dengan lirikan. Chu Feng, ia datang. Dia benar-benar datang. Setelah melihat Chu Feng, orang banyak terkejut dan bersemangat. Mereka merasa seolah-olah darah mereka yang panas mendidih. Mereka benar-benar tidak akan pernah mengharapkan Chu Feng seberani ini, bahwa dia, demi Bai Li Xuankong dan yang lainnya, akan datang untuk berperang dengan 4 klan kekaisaran besar. Namun, lebih dari itu, mereka tidak akan pernah mengharapkan Chu Feng membawa 8 naga besar bersamanya, bahwa dia akan tiba di atas naga besar. Chu Feng, kamu. Dibandingkan dengan orang banyak, ketika Bai Li Xuankong dan yang lainnya dari Gunung Qianwut melihat Chu Feng, pola pikir mereka bahkan lebih rumit. Mereka sangat membenci fakta bahwa mereka telah ditangkap, bahwa mereka telah menyebabkan Chu Feng masuk ke dalam perangkap ini. Namun, pada saat yang sama, mereka sangat tersentuh oleh bagaimana Chu Feng bersedia berani menghadapi bahaya untuk menyelamatkan mereka. Persahabatan yang ditunjukkan Chu Feng membuat mereka merasa sangat hangat di dalam. Leluhur, kepala sekolah, tetua, sesama murid, tolong tunggu sebentar lagi. Aku akan segera membawa kamu semua pulang. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Kemudian, Chu Feng menggenggam tinjunya dan membungkuk dengan sopan kepada orang-orang dari Gunung Qianwut. Busur Chu Feng memiliki makna yang luar biasa. Chu Feng. Satu kalimat pendek Chu Feng telah menyebabkan orang-orang dari Gunung Qianwut yang diikat dan ditangguhkan di atas tembok kota merasa sangat tersentuh. Ini terutama berlaku bagi mereka yang merupakan anggota asli dari divisi Asura, para murid yang dulunya adalah bawahan Chu Feng. Mereka merasa sangat tersentuh oleh kata-kata Chu Feng sehingga mereka benar-benar mulai meneteskan air mata panas. Chu Feng adalah seorang jenius yang sangat berbakat yang diberkati oleh surga, padahal mereka bukan siapa-siapa.
Namun, Chu Feng menganggap mereka sebagai saudara laki-lakinya. Demi menyelamatkan mereka, dia rela datang ke sini sambil menantang maut. Dengan persahabatan ini, bahkan jika Chu Feng gagal, bahkan jika mereka mati di sini, semua akan sia-sia. Chu Feng, akhirnya kamu muncul. Hanya, aku tidak pernah berharap bahwa pengkhianat klan Simen Imperial kami akan datang untuk membantu kamu. Petik 2. Simen Gongfu, apakah kamu benar-benar berencana untuk membunuh orang-orang klan kekaisaran Simen kami demi Chu Feng itu? Kepala klan-klan Simen memandang ke Yin Gongfu. Ketua klan Simen, aku pikir kamu salah di sini. Nama aku Yin Gongfu. Aku sama sekali tidak berhubungan dengan klan Imperial Simen kamu. Adapun teman kecil Chu Feng, dia adalah teman aku. Bagi kamu untuk menjadi musuhnya berarti kamu juga musuh aku, Yin Gongfu. Agar klan Simen Imperial kamu ingin membunuh teman kecilku Chu Feng, apa salahnya bagiku untuk membunuh orang-orang klan Imperial Simenmu? Yin Gongfu berkata dengan suara nyaring. Kamu, kepala klan Simen Imperial Clan dan tetua yang terhormat utuh sangat marah. Tidak peduli apa, Yin Gongfu adalah seseorang dari klan kekaisaran Simen mereka. Namun sekarang, dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, Yin Gongfu tahu yang terbaik apa yang telah dilakukan klan kekaisaran Simen kepadanya. Dia sudah memutuskan semua hubungan dengan klan kekaisaran Simen. King Monstrous Dragon Rache, aku tidak pernah menyangka bahwa kalian semua akan berpartisipasi dalam ini. Aku akan memberi kamu semua kesempatan lain. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menjadikan 4 klan kekaisaran besar kami sebagai musuh kamu demi satu Chu Feng? Tetua yang mulia Kaisar Kekaisaran Nangong memandang berbagai binatang buas dari King Monstrous Dragon Rache. Tidak perlu repot dengan kata-kata yang berlebihan. Musuh teman kecil Chu Feng adalah musuh dari King Monstrous Dragon Rache kami. Bagi kalian semua untuk menjadikan teman kecil Chu Feng sebagai musuhmu, kami sudah ditakdirkan untuk memiliki perbedaan yang tidak dapat didamaikan, kata Yao Jiao Guang dengan dingin. Nada suaranya sangat keras dan tanpa sedikit pun pengekangan. Hanya Raja Beast Dragon Monstrous sebenarnya ingin bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar kita. Kamu hanya melamun. Tepat pada saat itu, suara lain terdengar. Suara itu mengguncang langit dan menembus langit yang luas. Hanya, suara itu bukan dari 4 tetua kaisar tertinggi Kekaisaran Agung, juga bukan dari 4 kepala klan. Ketika suara itu terdengar, sesosok terbang keluar dari kota klan Simen Imperial dan berdiri di seberang 8 naga besar. Itu adalah pria tua dengan rambut putih. Kerutan menutupi wajahnya. Penampilannya begitu tua sehingga tidak bisa dikenali lagi. Seseorang bahkan tidak dapat melihat fitur wajahnya dengan benar. Namun, auranya sangat kuat. Dia sebenarnya adalah Kaisar Marsial peringkat 5. Kaisar Marsial peringkat 5. Siapa orang itu? Dia sebenarnya adalah Kaisar Marsial peringkat 5? Apakah 4 kekaisaran besar mengundang ahli seperti itu untuk membantu mereka? Petik 2. Tidak, lihat pakaiannya. Ini adalah pakaian dari klan Kekaisaran Simen. Mungkinkah dia seseorang dari klan Kekaisaran Simen? Setelah melihat orang tua itu, kerumunan semua terkejut. Bahkan, bukan hanya yang lain. Bahkan kelompok Chu Feng mulai mengerutkan kening. Mereka tidak berharap bahwa sebenarnya ada peringkat 5 kaisar bela diri yang mendukung pasukan 4 klan. Kamu Simen Baiyuan kan? Kata Duan Jidao. Dia agak tenang dan tenang. Jelas, dia tahu orang tua yang kuat itu. Simen Baiyuan, mungkinkah itu benar-benar Simen Baiyuan? Tapi, bukankah Simen Baiyuan sudah lama mati? Kenapa dia masih hidup? Setelah mendengar nama Simen Baiyuan, banyak pakar generasi tua yang hadir berseru dengan heran. Simen Baiyuan adalah seseorang dari klan Kekaisaran Simen. Dia adalah kakek buyut Simen Feixue, seorang jenius super di zamannya. Saat itu, dia bisa dikatakan eksistensi yang mirip dengan Nangong Longjian saat ini. Reputasinya sangat luas. Hanya, Simen Baiyuan lahir tidak lama setelah menghilangnya Kaisar Qing. Sejak saat itu hingga sekarang, usianya harus mendekati 10.000 tahun. Seharusnya mustahil bagi seseorang seperti dia untuk tetap hidup. Bagaimanapun, manusia bukanlah binatang buas. Masa hidup mereka tidak selama itu. Faktanya, Simen Baiyuan sudah menghilang 1000 tahun yang lalu, dan tidak pernah muncul di tanah suci bela diri sejak itu. Maka, banyak orang mengira bahwa dia telah mati. Dengan demikian, mereka benar-benar tidak pernah berharap agar ahli super ini tetap hidup. Sementara untuk para pengamat, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, untuk Chu Feng dan yang lainnya, ini adalah berita yang sangat buruk. Bab 1864 Ahli Super. Kamu benar-benar berhasil mengenaliku. Itu benar-benar luar biasa. Kalau begitu, tolong beritahu aku siapa kamu? Simen Baiyuan tersenyum dingin dan mengkonfirmasi identitasnya. Tentu saja aku mengenalimu. Tidak hanya itu, aku juga ingat bagaimana kamu bersujud dan memohon pengampunan setelah semua gigi depan kamu patah dan hancur berantakan di sisa-sisa era kuno lereng Grand. Kata Duan Jidao dengan senyum ringan. Apa, gigi depan Simen Baiyuan hancur oleh seseorang? Selain itu, ia bahkan bersujud dan memohon pengampunan. Kerumunan orang merasa sangat tidak percaya ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, Simen Baiyuan adalah seseorang dengan status yang luar biasa. Omongan gila dan tidak berdasar apa yang kamu bicarakan? Kamu hanya memfitnah reputasi aku? Persis siapa kamu sehingga kamu berani memfitnah aku seperti itu? Simen Baiyuan sangat marah, dan matanya menjadi merah darah. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Duan Jidao adalah nyata.
Kamu benar-benar tidak mengenaliku? Duan Jidao tersenyum lagi. Ketika dia berbicara, dia menyingkirkan rambut putih yang menutupi wajahnya. Tepatnya siapa kamu? Simen Baiyuan memeriksa Duan Jidao dengan hati-hati, tetapi tidak dapat mengenalinya. Aku adalah orang yang membuat kamu mencari gigi kamu di lantai, orang yang kamu tahu dan memohon pengampunan agar bisa bertahan hidup, kata Duan Jidao. Duan Jidao, kamu mengatakan bahwa kamu Duan Jidao? Tanda seru petik 2. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, Simen Baiyuan menggelengkan kepalanya berulang kali. Namun, kata-katanya juga secara tidak langsung mengakui fakta bahwa dia memang telah dipukuli oleh Duan Jidao, dan akhirnya memohon pengampunan kepadanya. Duan Jidao, mendengar nama Duan Jidao, hati orang banyak terkejut. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Duan Jidao. Tatapan mereka semua berkedip-kedip. Alasan untuk itu adalah karena Duan Jidao jauh lebih terkenal daripada Simen Baiyuan. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh 3 istana saat itu. Dia adalah ahli super yang hampir menjadi manusia terkuat. Itu tepatnya aku. Ketika Duan Jidao mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba mengeluarkan tombak emas. Ketika tombak emas muncul, langit dan bumi segera mulai bergetar. Getaran itu menyebabkan orang-orang yang hadir tidak bisa berdiri tegak. Banyak dari mereka kehilangan keseimbangan dan akhirnya berguling dan merangkak. Beberapa bahkan kehilangan kemampuan mereka untuk terbang dan mulai jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, meskipun tombak emas itu tidak luar biasa menyilaukan, itu menyebabkan kerumunan tidak berani menghadapinya secara langsung. Jika seseorang mencoba melihatnya, orang akan merasa itu sangat menyilaukan. Seolah-olah sekilas pada tombak emas itu akan membutakan penglihatan mereka. Persenjataan Kekaisaran. Tombak emas yang diambil Duan Jidao adalah persenjataan Kekaisaran. Namanya adalah Great Sun Golden Rai Spear. Persenjataan Kekaisaran, Great Sun Golden Rai Spear. Tampaknya kamu memang Duan Jidao. Hanya, mengapa kultivasi kamu mengalami penurunan sebesar ini? Tepatnya siapa yang memadamkan dinasti Duanmu saat itu? Simen Baiyuan bertanya berulang kali. Ternyata ketika Duan Jidao mengungkapkan Great Sun Golden Rai Spear-nya, dia juga telah mengungkap kultivasinya sebagai kaisar bela diri peringkat 5. Pada saat itu, hampir semua orang mengangkat telinga mereka. Mereka semua ingin tahu tentang rahasia tentang apa yang terjadi saat itu. Mereka juga ingin tahu persis siapa itu yang begitu kuat sehingga mereka bahkan telah mengalahkan Duan Jidao dan membuat kultivasinya berkurang. Namun, apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka bukanlah kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Apa yang seharusnya kamu khawatirkan bukanlah masa laluku. Sebaliknya, itu harus masa depan 4 kekaisaran besarmu, kata Duan Jidao. Hahaha, Duan Jidao, oh Duan Jidao, jika kamu memiliki kultivasi yang sama dengan yang kamu lakukan saat itu, aku tentu tidak akan cocok untuk kamu. Petik 2. Namun, sekarang, kamu memiliki kultivasi yang sama denganku. Kami berdua peringkat 5 kaisar marsial. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan takut padamu sekarang? Simen Baiyuan mencibir. Kemudian, sebuah pisau panjang muncul di tangannya, dan dia mengarahkan pisau itu ke Duan Jidao. Pisau panjang itu sangat istimewa. Itu benar-benar memiliki tubuh buaya. Mulut buaya terbuka lebar, dan pisau tajam memanjang dari tubuhnya. Namun, kekuatan dari pisau panjang itu sama sekali tidak lebih lemah dari tombak besar Golden Sun Duan Jidao. Seperti itu, bilah panjang itu juga merupakan persenjataan kekaisaran. Itu senjata dari zaman kuno, bilah penusuk tubuh buaya kuno, seseorang mengenali bilah panjang itu. Alasan mengapa Simen Baiyuan memiliki ketenaran yang begitu besar dan telah dianggap sebagai jenius era adalah semua karena ia berhasil menaklukkan persenjataan kekaisaran. Pisau penusuk tubuh buaya kuno, di sisa-sisa era kuno. Melawan aku, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu mampu? Namun, Duan Jidao tersenyum ringan. Kemudian, gaunnya berkibar. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang. Dentang. Suara menusuk telinga terdengar. Sebuah percikan yang mempesona menyebar ke langit. Great Sun Golden Rai Spear milik Duan Jidao sebenarnya bertabrakan dengan body piercing blade dari aligator kuno Simen Baiyuan. Hanya dalam sekejap, Duan Jidao telah tiba sebelum Simen Baiyuan dan melepaskan serangan padanya. Wos, setelah tabrakan senjata mereka, Simen Baiyuan sebenarnya terlempar ke belakang beberapa langkah di udara sebelum akhirnya bisa menenangkan diri. Pada saat itu, tangannya yang memegang pedang indik tubuh buaya kuno sedikit gemetar. Meskipun mereka berdua peringkat 5 kaisar bela diri, dia jelas bukan tandingan Duan Jidao. Orang-orang dari 4 klan mengatur formasi. Melihat situasinya buruk, sebuah teriakan keras terdengar dari 4 klan kekaisaran besar. Kemudian, orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar sebenarnya mulai menggabungkan kekuatan mereka untuk membentuk formasi. Kemudian, cahaya keemasan melonjak ke langit dan berasimilasi dengan Simen Baiyuan. Pada saat itu, karakter kekaisaran keemasan dan mempesona muncul di dahi Simen Baiyuan. Dengan bantuan orang-orang dari klan kekaisaran 4 besar, kekuatan pertempurannya telah melonjak sangat tinggi, dan auranya meluap. Wos, wos, wos. Setelah mendapatkan bantuan dari 4 klan kekaisaran besar, Simen Baiyuan menjadi lebih kuat. Dia mulai mengayunkan aligator kuno body piercing blade untuk melepaskan tebasan berkelanjutan di Duan Jidao. Duan Jidao, kamu datang pada waktu yang tepat. Garis keturunan Kaisar Huang akan menjadi milik 4 klan kekaisaran besar kita. Ketika Simen Baiyuan menyerang Duan Jidao, dia mulai mengancamnya dengan ganas.
dapat dilihat bahwa ia memiliki kebencian yang meluap untuk Duan Jidao. Sepertinya kamu sudah tahu bahwa kekuatan garis keturunan aku berasal dari warisan Kaisar Emperor Huang. Ketika Duan Jidao memblokir serangan terus-menerus Simen Baiyuan, matanya menyipit. Tombak sinar matahari emas agungmu adalah milik Kaisar Huang. Berbagai teknik yang kamu pegang juga merupakan teknik Kaisar Huang. Dan kamu dilahirkan untuk klan kerajaan. Namun, kamu memiliki garis keturunan imperial yang murni. Jika kamu belum memperoleh garis keturunan Kaisar Huang, bagaimana mungkin itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orang di dunia ini semuanya bodoh? Simen Baiyuan berkata dengan dingin. Kata-katanya penuh dengan ejekan dan ejekan. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Aku mungkin juga memberitahu kamu ini. Memang, aku mendapatkan seluruh warisan Lord Emperor Huang. Tidak hanya aku mendapatkan persenjataan kekaisaran dan tekniknya, aku juga mendapatkan kekuatan garis keturunannya. Petik 2. Hanya, kekuatan garis keturunan ini bukan milik 4 kekaisaran besarmu. 4 kekaisaran besarmu juga tidak memiliki nasib untuk mendapatkan kekuatan ini. Hari ini, aku akan memadamkan 4 klan kekaisaran besarmu. Setelah Duan Jidao mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba menembakkan sebuah ledakan ke Simen Baiyuan. Pada saat yang sama, matanya menyala, dan kemudian 100 gerbang roh dunia muncul di belakangnya secara berurutan. Wos, 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 wos. Setelah itu, tokoh-tokoh besar terbang keluar dari gerbang roh dunia itu. Dalam sekejap, lebih dari 1000 roh dunia berdiri dalam barisan teratur di belakang Duan Jidao. Semua roh dunia itu berasal dari dunia roh peri. Masing-masing dari mereka memancarkan cahaya yang berkedip-kedip dan mengeluarkan udara yang luar biasa. Selain itu, mereka semua adalah kaisar bela diri. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 2 kaisar marsial. Adapun yang terkuat mereka berada di peringkat 4 kaisar marsial. Surga, ini. Melihat lebih dari 1000 roh dunia yang berdiri di belakang Duan Jidao, belum lagi orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar dan para pengamat, bahkan para raja naga monster binatang tercengang. Lebih dari 1000 roh dunia dengan budidaya kaisar bela diri. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 2 kaisar marsial, dan banyak dari mereka adalah peringkat 4 kaisar marsial. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Pemandangan seperti itu sudah melampaui jangkauan pemahaman orang awam tentang apa pertempuran antara dua pasukan itu. Pertempuran semacam itu sama sekali tidak pada tingkat yang bisa melibatkan orang biasa. Ini adalah pertempuran yang hanya bisa diikuti oleh para ahli super. Bab 1865 Divine White yang tak tertandingi. Spiritualis dunia. Ini adalah aspek yang menakutkan dari para spiritualis dunia. Dengan hanya satu orang, ia mampu menampilkan kekuatan pertempuran ribuan orang. Petik 2. Apakah ada kebutuhan bahkan bagi kita untuk bertindak? Hanya Duan Jidao sendiri yang akan dapat memadamkan seluruh 4 kekaisaran besar. Yao Jiao Guang sangat bersemangat. Cara dia melihatnya, ini menandakan malapetaka bagi 4 klan kekaisaran besar. Bahkan, bukan hanya dia yang berpikir seperti itu. Praktis setiap orang yang hadir merasa seperti itu. Mereka merasa bahwa Duan Jidao mampu menghilangkan 4 klan kekaisaran besar sendirian. Bahkan orang-orang dari 4 kekaisaran besar berpikir seperti itu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membiarkan Lord Duan menyerahkan kekuasaannya kepadaku secepat itu. Jika kultivasinya tidak menderita karena aku, dengan kultivasinya yang asli dari peringkat 7 Martial Emperor, roh-roh dunia yang bisa dia panggil pastinya tidak akan terbatas hanya pada ini. Kemungkinan, Lord Duan bahkan tidak perlu bertindak. Dengan hanya roh dunianya, ia akan dapat memadamkan 4 klan kekaisaran besar. Pada saat itu, Jiang Wuxiang merasa sangat menyesal. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng diam-diam setuju dengan apa yang dikatakan Jiang Wuxiang. Alasan untuk itu adalah karena dia memikirkan hal yang sama. Kekuatan roh dunia seseorang bergantung pada kekuatannya sendiri. Semakin kuat spiritis dunia, semakin kuat pula roh dunia. Jika spiritisme dunia lemah, roh dunia pada gilirannya akan menjadi lemah. Roh-roh dunia hanya akan tunduk pada roh-roh dunia yang kuat. Ini terutama berlaku untuk roh-roh dunia dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Apa yang mereka hargai adalah kekuatan dan keuntungan pribadi. Setelah mencapai tingkat Duan Jidao, meskipun dia sangat kuat, dia hanya mampu menundukkan roh-roh dunia yang lebih lemah daripada dirinya sendiri. Itu seperti yang dikatakan Jiang Wuxiang. Jika Duan Jidao masih peringkat 7 kaisar bela diri, budidaya roh dunia yang bisa dia panggil hari ini, roh-roh dunia yang mau tunduk padanya, pasti akan berisi peringkat 5 kaisar bela diri atau bahkan peringkat 6 kaisar bela diri. Namun, ketika budidaya Duan Jidao menurun dari peringkat 7 kaisar bela diri ke peringkat 5 kaisar bela diri, bahkan jika ia masih memiliki kontrak dengan peringkat 5 atau peringkat 6 roh tingkat bela diri, roh-roh dunia tidak akan mau tunduk kepadanya dan bertarung untuk dia. Dalam situasi seperti itu, Duan Jidao tidak punya pilihan selain menghapus kontrak yang dia miliki dengan roh-roh dunia itu dan mengembalikan kebebasan mereka kepada mereka. Lagi pula, bagi para spiritualis dunia, memiliki roh-roh dunia yang tidak setia yang juga lebih kuat daripada mereka adalah masalah yang sangat berbahaya. Lagi pula, sebagian besar roh dunia hanya loyal kepada roh-roh dunia demi keuntungan pribadi mereka. Sangat sedikit roh dunia seperti Egi, roh dunia yang berbagi suka dan duka hidup dengan Chu Feng dan bahkan rela mengorbankan hidupnya untuknya.
Lebih jauh, jika bukan karena fakta bahwa Egi secara paksa disegel ke dalam tubuh Chu Feng oleh ibu Chu Feng, maka, dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia setia dan mengabdi pada Chu Feng? Singkatnya, pada awalnya, Egi hanya bersedia membantu Chu Feng karena dia disegel dalam tubuh Chu Feng, dan akan binasa jika dia mati. Dia sebenarnya hanya membantu Chu Feng pada awalnya untuk dirinya sendiri. Adapun kemudian, dia mulai memendam perasaan untuk Chu Feng dari waktu ke waktu. Itulah alasan mengapa dia begitu setia dan mengabdi pada Chu Feng sekarang. Ini juga alasan mengapa Chu Feng tidak mencoba memanggil dan membuat lebih banyak roh dunia ketika dia bisa. Cara dia melihatnya, roh-roh dunia yang tidak loyal kepadanya, roh-roh dunia yang tidak kuat, bahkan jika dia memanggil mereka, mereka hanya akan menjadi gangguan. Wu Xiang, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Agar Lord Duan ingin mewariskan kekuatannya kepadamu dengan begitu mendesak, dia sebenarnya juga memiliki kesulitannya sendiri. Yin Gongfu menghibur Jiang Wu Xiang. Dia tahu bahwa Duan Jidao menderita penyakit serius dan tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika dia tidak bunuh diri, dia tidak akan bisa hidup lebih lama. Itulah sebabnya Duan Jidao berusaha mencari pengganti begitu mendesak. Rumble, 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 boom, 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 boom. Tepat pada saat itu, ledakan terdengar tanpa henti, dan banyak gelombang riak energi mulai menimbulkan malapetaka di seluruh langit dan bumi. 1000 plus roh dunia semuanya melepaskan serangan mereka. Dengan menggunakan teknik peri roh dunia khusus mereka terus-menerus menyerang benteng Simen Imperial Clan. Namun, 4 klan kekaisaran besar jelas telah membuat persiapan sebelumnya. Sebuah penghalang pelindung yang sangat kuat melindungi benteng Simen Imperial Clan. Meskipun roh-roh dunia menyerang penghalang tanpa henti, mereka tidak dapat menerobosnya. Namun, untuk mempertahankan penghalang itu, 4 kekaisaran besar telah mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mempertahankannya. Dengan demikian, mereka tidak dapat terus memberikan bantuan kepada Simen Baiyuan. 4 tetua kekaisaran agung telah mengeluarkan masing-masing segel kaisar naga mereka. Mereka mulai melindungi penghalang besar itu dengan kekuatan persenjataan kekaisaran mereka. Pada saat roh dunianya menyerang benteng klan Simen kekaisaran tanpa henti, pada saat banyak generasi muda dan wanita dari 4 klan kekaisaran besar menangis pahit dalam ketakutan. Duan Jidao memegang persenjataan kekaisarannya dan melepaskan serangan ke Simen Baiyuan. Adapun Simen Baiyuan, setelah kehilangan energi yang ditanamkan kepadanya oleh semua orang dari 4 klan kekaisaran besar dan harus bergantung hanya pada kekuatannya sendiri. Ia sama sekali bukan tandingan Duan Jidao. Pada saat ini, setiap kali ia menerima serangan Duan Jidao, ia akan terlempar ke belakang beberapa meter. Hanya dalam beberapa pertarungan, telapak tangannya terbelah oleh kekuatan tabrakan dari 2 persenjataan kekaisaran, dan darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Surga, ini tepatnya siapa yang membunuh siapa sekarang? Pada saat itu, orang banyak bahkan tidak mau berkedip. Mereka merasakan keheranan luar biasa di hati mereka. 4 kekaisaran besar telah melepaskan disposisi besar pasukan semua demi membunuh Chu Feng. Bahkan, sebagian besar orang yang hadir semua merasa bahwa Chu Feng tidak akan berani muncul, dan bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan membuang hidupnya. Namun, tidak hanya memiliki Chu Feng datang, dia juga telah mengalahkan 4 klan kekaisaran besar ke keadaan yang benar-benar menyesal setelah tiba. Meninggalkan mereka tidak punya pilihan selain untuk berlubang di benteng mereka. Bahkan Simen Baiyuan terkuat dari 4 kekaisaran besar sedang ditekan oleh Duan Jidao saat ini. Pertempuran ini benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Bukan hanya sesuatu yang 4 kekaisaran besar tidak mengantisipasi, bahkan Chu Feng dan yang lainnya tidak mengantisipasi ini. Kekuatan Duan Jidao benar-benar melampaui imajinasi mereka. Hari ini, mereka akhirnya mengalami Duan Jidao, kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Sial. Dalam situasi seperti ini, Simen Baiyuan tidak berani terus melawan Duan Jidao. Tubuhnya bergeser, dan dia mulai mundur. Dia berusaha untuk kembali ke benteng dan menggunakan kekuatan pelindung untuk menghentikan serangan Duan Jidao. Simen Baiyuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan merebut kekuatan keturunanku? Mengapa kamu tidak merebutnya, dan bukannya melarikan diri? Melihat Simen Baiyuan melarikan diri, Duan Jidao tidak mengejar. Sebaliknya, dia dengan dingin menyaksikan Simen Baiyuan melarikan diri. Penghinaan dan cemoohan memenuhi matanya. Bagaimana mungkin Simen Baiyuan berani-berani menanggapi Duan Jidao? Pada saat ini, satu-satunya hal dalam benaknya adalah dengan cepat kembali ke benteng. Kalau tidak, dia pasti akan terbunuh hari ini. Meskipun ia telah gagal dalam upayanya yang tertutup baru-baru ini untuk memperpanjang umurnya, dan tidak akan bisa terus hidup lama, ia masih merasakan keinginan untuk terus hidup. Alasan untuk itu adalah karena jika dia mati, maka tidak ada seorang pun di 4 klan kekaisaran besar yang akan mampu melawan Duan Jidao. Tidak hanya dia akan mati, 4 klan kekaisaran besar juga akan padam oleh Duan Jidao. Wos, namun, tepat pada saat Simen Baiyuan mencapai penghalang pelindung dan hendak melewatinya, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghalangi jalannya. Itu Duan Jidao. Pada saat ini, karakter imperial yang keemasan dan mempesona muncul di dahi Duan Jidao. Karena itu, kekuatan bertarungnya melonjak luar biasa. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia sekarang jauh lebih mengesankan dan kuat. Meskipun mereka berdua peringkat 5 kaisar bela diri, Simen Baiyuan tidak setingkat Duan Jidao. Kamu seharusnya tidak bisa melewati penghalang pelindung, kan?
Bagaimana? Duan Jidao menatap tubuh Simen Baiyuan. Dia berusaha menemukan rahasia agar Simen Baiyuan bisa melewati penghalang pelindung. Dengan garis kekaisaranku, apa yang aku miliki adalah garis keturunan For Great Imperial Clans kami. Adapun kamu tidak memiliki itu. Jadi, sementara aku bisa melewati penghalang pelindung, kamu bisa melupakan melewati itu, kata Simen Baiyuan keras. Oh, jadi begitu, Duan Jidao tersenyum ringan. Dia kemudian meraih leher Simen Baiyuan dan mengangkatnya. Pada saat ini, Duan Jidao memandang ke Simen Baiyuan dan berkata, awasi dengan cermat. Bahkan jika aku tidak memiliki garis keturunan 4 kekaisaran besar kamu, aku masih bisa memasuki benteng Simen Imperial Clan kamu. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Duan Jidao memegang erat-erat tombak di tangannya dan menusukkannya ke pelindung. Boom! Suara menusuk telinga terdengar. Kemudian, penghalang pelindung itu mulai bergetar hebat. Ketika Duan Jidao mengambil tombaknya, Simen Baiyuan dan orang-orang dari 4 kekaisaran besar semua memiliki ekspresi yang sangat pucat di wajah mereka. Dengan hanya serangan tombak, Duan Jidao telah meninggalkan celah besar pada penghalang pelindung.